Ator. Dan aku Vino. Apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya semua? Puji Tuhan. Selamat Hari Kasih Sayang untuk kita semua ya. Kita harus lebih lagi saling mengasihi ya. Bener banget. Mengasihi Tuhan, orang tua, dan teman-teman semua. Amin. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu di udara ya. Yuk kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami meminta pimpinan-Mu dalam ibadah ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Thank you Jesus, we love you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, jangan lupa berdoa ya. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Shalom teman-teman, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah ya untuk melawan iblis. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Kini ku kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya. Selengkap senjata Allah ada padaku, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk beritakan Injilnya, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Jesus is my hero, Jesus is my power, Jesus is my savior. Yesus Tuhan, Dia kenakanku, selengkap senjata Allah untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Wah, kakak senang sekali mendengarnya. Iya, bersyukur ya adik-adik dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu sama Tuhan ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami dapat dengar-dengaran dan kami boleh menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita masih mengenal mengenai seri perlengkapan senjata Allah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan mengenai berdoa setiap waktu dalam roh. Kita belajar bersama-sama, ya. Nah, adik-adik, minggu ini kita mengenal mengenai perlengkapan senjata Allah bagian terakhir. Minggu depan, Tante Emma akan menyampaikan ringkasan dan aplikasi yang penting dari pelajaran tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi, adik-adik jangan sampai terlewatkan ya. Tetap ikuti ibadah sekolah minggu di udara setiap minggunya. Siap? Iya. Nah, seri perlengkapan senjata Allah terambil dalam Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 18 yang berbunyi, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, coba sebutkan perlengkapan senjata Allah yang sudah kita pelajari dari bulan Januari kemarin sampai dengan Februari ini. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang ingat? Iya, betul. Di antaranya adalah baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopeng keselamatan, dan pedang roh. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai perlengkapan senjata Allah yang tidak kalah pentingnya, yaitu berdoa di dalam Roh Kudus. Kakak ulangi ya, berdoa di dalam Roh Kudus. Wah, apa itu? Nah, coba di antara adik-adik hari ini, siapa yang sudah berdoa? Waktu adik-adik bangun tidur, apakah adik-adik sudah berdoa? Waktu adik-adik sarapan, apakah adik-adik sudah berdoa? Nah, betul sekali. Berdoa merupakan senjata yang harus kita gunakan setiap hari dan setiap saat dalam hidup kita. Kenapa? Karena doa adalah nafas hidup kita. Kakak ulang ya.
Doa adalah nafas hidup kita. Sama seperti adik-adik perlu bernafas. Maka doa merupakan nafas yang harus kita hirup setiap saat. Supaya apa? Supaya kita hidup. Nah, bagaimana kita berdoa di dalam Roh Kudus? Berdoa di dalam Roh Kudus berarti kita tidak meminta hal-hal yang hanya menyenangkan diri kita saja, tetapi kita berdoa sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus juga berdoa loh di dalam Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pada waktu itu, sebentar lagi laskar-laskar Romawi yang gagah perkasa akan datang untuk menangkap Yesus dan mengadili serta menyalibkan Tuhan Yesus. Saat-saat yang sangat menakutkan. Itu sebabnya Yesus menaikkan doa yang luar biasa indah di Taman Getsemani. Doanya seperti apa? Yaitu seperti ini. Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus minta agar penderitaan yang akan Yesus hadapi, yaitu menderita di kayu salib, bisa dibebaskan. Sehingga Yesus tidak perlu lagi mengalami penderitaan seperti itu, di mana Yesus dihina, Yesus diludahi, Yesus dicambuk, kepala Yesus diberi mahkota duri yang tajam, tangan dan kaki Yesus dipaku di kayu salib, lambung Yesus ditikam. Tapi Yesus tidak berdoa seperti itu ya, tidak berdoa sesuai dengan keinginan Yesus atau kesenangan Yesus. Yesus mengakhiri doanya dengan mengatakan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kakak ulang ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari berdoa di dalam Roh Kudus yang diajarkan oleh Yesus untuk kita semua, ya. Doa di dalam Roh Kudus itu berarti juga kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan atau untuk para pendeta yang melayani jemaat Tuhan, agar mereka diberi hikmat, mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil Kristus, dan mereka diberi kuasa untuk melakukan mujizat atau tanda ajaib. Waktu kita berdoa seperti ini, maka doa kita menyebabkan banyak orang untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya menolak, mereka yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Wah, indah bukan? Memang ini tidak mudah, karena kita semuanya ingin meminta agar Tuhan Yesus memberkati kita dengan hal-hal yang indah dan menyenangkan. Tidak salah kalau kita berdoa minta diberkati. Tidak ada salah ya. Tapi alangkah lebih indah lagi waktu kita bisa berdoa di dalam Roh Kudus. Berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus.
berdoa sesuai dengan kehendak Roh Kudus, dan berdoa untuk para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Seringkali apa yang kita minta dari Yesus untuk menyenangkan diri kita, ya kan? Tapi seringkali tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kalau hal itu terjadi, apakah kita ngambek? Apakah kita marah kepada Tuhan? Tentu tidak, ya kan? Tapi sebaiknya kita harus merubah kata-kata doa kita dengan mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kita ulang ya. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maksudnya kehendak Tuhan yang terjadi. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan membuat hati kita tenang. Karena kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik punya keinginan, ya kan? Atau ada di antara adik-adik yang tidak punya keinginan? Wah, pasti tidak ada ya. Kita semuanya punya keinginan. Terus bagaimana kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan? Adik-adik tadi sudah mendengar mengenai doa di dalam Roh Kudus. Coba kita praktekkan. Apa keinginan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Kita nyatakan keinginan itu dalam doa. Namun doa dalam Roh Kudus, yaitu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan berdoa di dalam Roh Kudus dengan cara berdoa untuk para hamba Tuhan di CCC, para pelayan-pelayan Tuhan di CCC, para kakak-kakak sekolah minggu, para teman-teman kita semuanya, ya kan? Supaya Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan hikmat dan kuasa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai berdoa di dalam Roh Kudus, ya. Nah, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kakak ulangi ya. Ayat hafalannya terambil dari Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan pada hari ini? Adik-adik diberkati? Puji Tuhan. Iya, hari ini kita mengenal mengenai berdoa di dalam Roh Kudus. Ya, coba adik-adik kita praktekkan ya doa di dalam Roh Kudus itu. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita coba, kalau misalnya adik-adik merasa, aduh gimana ya? Adik-adik merasa belum bisa, coba lagi. Adik-adik coba lagi berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya? Bisa? Iya, tentu bisa, ya. Nah, firman Tuhan selesai. Firman Tuhan sampai di sini.
Sekarang kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengajarkan kami mengenai doa di dalam roh. Itu adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu supaya kami dapat mempraktekkan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan. Kami bisa berdoa untuk para pelayan-pelayan gereja-Mu. Berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman kami. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. See you. Hai teman-teman, bagaimana? Teman-teman sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya. Nah, teman-teman pasti belajar sesuatu yang penting dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kalau Kak Vita, pasti dong Kak Vita belajar sesuatu yang penting dari kebenaran firman Tuhan. Wah, firman Tuhan itu luar biasa sekali kan teman-teman. Firman Tuhan itu harus kita baca. Jangan lupa, bukan cuma dibaca, harus kita perkatakan, dihafal, direnungkan, dan dilakukan teman-teman. Ya, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan taat, kita sangat yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu apa? Hidup dan berkuasa, teman-teman. Setuju? Setuju banget pastinya. Oke, teman-teman siap ya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari? Siap Kak, sip, mantap. Nah sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Teman-teman kerjakan aktivitas dengan baik ya. Yuk sama-sama kita kerjain. Hai Champion Kid, aktivitas kita kali ini merupakan aplikasi dari cerita yang sudah teman-teman dengar. Berdoa setiap waktu dalam roh. Nah teman-teman tuliskan ya apa isi dari doamu. Mudah sekali kan? Segera kirimkan jawabanmu ya. Selamat mengerjakan. Do your best. God bless you. Gimana teman-teman? Seru banget kan aktivitasnya? Pasti teman-teman mudah sekali mengerjakannya. Jangan lupa ketika teman-teman sudah menyelesaikan pekerjaan aktivitasnya, teman-teman bisa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke, ditunggu ya. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Kak Vita pamit ya. Happy Sunday, Happy Valentine's Day. Selamat hari kasih sayang untuk semuanya. Selalu mengasihi dan tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu ya. God bless you. Bye-bye.